Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan penyuluhan kesehatan secara online. Mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami kelompok 11 akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai gagal jantung. Saya Deva Hidiawati sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan ada beberapa teman saya yang lain yang akan menyampaikan materi. Kepada pemateri 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldila Dewangga dari kelas 2B S1 Keperawatan, NIM 19032777049. C. Tinjauan pustaka. Pengertian: gagal jantung kongestif atau congestive heart failure merupakan kegagalan jantung dalam memompa pasokan darah yang dibutuhkan tubuh. Hal ini dikarenakan terjadi kelainan pada otot-otot jantung, sehingga jantung tidak bisa bekerja secara normal. Klasifikasi gagal jantung kelas 1. Gagal jantung akut dekompensata. Kelas 2. Gagal jantung akut hipertensif. Kelas 3. Gagal jantung akut dengan edema paru. Kelas 4. Gagal jantung akut dengan gangguan napas, hipoksemia, dan adanya penurunan curah jantung hingga adanya shock kardiogenik. Kelas 5. Gagal jantung dengan kegagalan curah jantung yang parah, biasanya berhubungan dengan anemia, tirotoksikosis, dan penyakit Paget. Kelas 6. Gagal jantung kanan, biasanya pada pasien dengan riwayat penyakit paru dan cor pulmonale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kurniawan dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, akan menyampaikan tentang gangguan irama jantung dan juga malfungsi katup. Yang pertama, gangguan irama jantung dapat menghasilkan atau mempengaruhi kegagalan dalam banyak cara. Bradikardi memungkinkan peningkatan pengisian diastolik dan regangan serat miokard dengan hubungan peningkatan dalam isi skunkap. Sedangkan pada takikardi, waktu pengisian diastotik meningkat, kebutuhan oksigen miokard juga meningkat. Selanjutnya, malfungsi katup. Malfungsi katup dapat menimbulkan kegagalan pompa baik oleh kelebihan beban tekanan, obstruksi pada pengaliran keluar dari pompa ruang seperti stenosis katup aortik atau stenosis pulmonal, atau dengan kelebihan beban volume. Katup mungkin regurgitasi seperti pada insufisiensi mitral atau aortik yang menunjukkan peningkatan pada volume darah ke partikel kiri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nova Permatasari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu ada abnormalitas otot jantung. Abnormalitas otot yang menyebabkan kegagalan ventrikel meliputi infark miokard, aneurisma ventrikel, fibrosis miokard luas, biasanya dari aterosklerosis koroner jantung dan hipertensi lama, fibrosis endokarium, penyakit miokard primer atau kardiomiopati atau hipertrofi luas karena hipertensi pulmonal, stenosis aortik atau hipertensi sistemik. Yang selanjutnya yaitu ruptur miokard. Pada infark miokard akut, ruptur miokard terjadi sebagai awitan dramatik dan sering membahayakan kegagalan pompa dan dihubungkan dengan mortalitas tinggi. Ruptur terjadinya biasanya 8 hari pertama setelah infark. Selama periode pelunakan paling besar dari kerusakan miokard. Untungnya, ruptur miokard komplikasi yang secara relevan jarang. Ruptur otot papilaris dari septum interventrikular atau dinding bebas dari ventrikel kiri dapat terjadi.
Yang selanjutnya yaitu respon terhadap kegagalan. Jika cadangan jantung normal mengalami payah dan kegagalan, respon fisiologis tertentu pada penurunan curah jantung adalah penting. Semua respon ini menunjukkan upaya tubuh untuk mempertahankan berfungsi organ tubuh vital tetap normal. Perkenalkan, nama saya Putri Syanti Wandasari. Di sini saya akan menjelaskan peningkatan tonus simpatis dan retensi natrium dan air. Penilaian akut utama terhadap gagal jantung adalah peningkatan sistem saraf simpatis yang mempengaruhi arteri, vena, dan jantung. Akibatnya, peningkatan aliran balik vena ke jantung dan peningkatan kekuatan kontraksi. Selain itu, tonus simpatis membantu mempertahankan tekanan darah normal. Selanjutnya, retensi natrium dan air. Bila ginjal mendeteksi adanya penurunan volume darah yang ada untuk filtrasi, ginjal berespon dengan menahan natrium dan air. Dengan cara demikian, ginjal mencoba untuk melakukan bagian mereka dalam meningkatkan volume darah sentral dan aliran vena balik. Pada jantung yang gagal, peningkatan volume sirkulasi dapat menjadi beban yang terlalu besar bagi ventrikel sehingga kegagalan menjadi lebih buruk. Perkenalkan, saya Rena Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari penyakit gagal jantung, kemudian cara pencegahan dan pengobatan gagal jantung, dan yang terakhir cara perawatan untuk pasien dengan diagnosa gagal jantung. Untuk yang pertama, ada tanda dan gejala dari penyakit gagal jantung, yaitu sesak nafas atau kesulitan untuk bernafas, kelelahan, pembengkakan di pergelangan kaki dan perut, dan yang terakhir nyeri dada. Untuk selanjutnya, ada cara pencegahan dan pengobatan untuk pasien gagal jantung. Yang pertama, ada tidak merokok. Yang kedua, mengurangi asupan garam. Yang ketiga, mengurangi asupan cairan atau tidak lebih dari 2 liter per hari. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, kontrol ketat kolesterol, termasuk tekanan darah dan gula darah. Dan yang terakhir, sering melakukan kontrol kesehatan bila mempunyai faktor resiko tensi tinggi atau diabetes. Untuk yang terakhir, ada cara perawatan untuk pasien dengan diagnosa gagal jantung. Yang pertama, ada pembatasan aktivitas fisik seperti hentikan olahraga dan kerja yang berat, aktivitas terbatas pada rumah, aktivitas terbatas pada tempat tidur atau kursi. Yang kedua, pembatasan asupan natrium atau garam, yaitu hindari penambahan garam pada makanan, hindari pemakaian bumbu masak atau penyedap, diet rendah garam, yaitu 2-3 gram per hari. Untuk yang ketiga, yaitu pembatasan asupan cairan karena membebani jantung. Yang keempat, pengobatan gagal jantung atau konsultasi ke dokter. Saya Deva Idiawati. Di sini saya akan menjelaskan diet penyakit jantung. Tentunya diet penyakit jantung ini ada beberapa syarat. Di antaranya, yang pertama adalah rendah kalori. Yang kedua, protein dan lemak sedang. Yang ketiga, cukup vitamin dan mineral. Yang keempat, rendah garam bila tekanan tinggi. Yang kelima, porsi kecil tapi sedang. Dan yang keenam adalah tentunya mudah dicerna. Selanjutnya ada makanan pantangan bagi penyakit jantung. Yang pertama, kue-kue yang terlalu manis dan gurih. Contohnya kayak dodol, cake, tart cheese, dan lain-lain. Yang kedua, semua daging yang berlemak. Yang ketiga, goreng-gorengan dan santan kental. Yang keempat, sayuran yang menimbulkan gas. Contohnya kayak sawi, kol, lobak, dan yang lainnya. Yang kelima, lombok dan bumbu-bumbu yang merangsang. Yang keenam, kopi, minuman soda, dan alkohol. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami kelompok 11 telah melakukan penyuluhan kesehatan secara online mengenai gagal jantung. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.